Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, kelompok 9 yang beranggotakan 1. Rosida Anggrahini, NIM 2020 DAK 24. Kedua, Sevia Desti, NIM 2020 DAK 25. Ketiga, Sri Cahyani Prihatini, NIM 2020 DAK 26. Mata kuliah Statistik dosen pengampu M. Gunawan Setiadi, Sarjana Sains, Magister Sains, yang berjudul Aturan Penjumlahan dan Peluang Bersyarat, Kaidah Pengandaan. Aturan penjumlahan: bila A dan B dua kejadian sembarang, maka peluang A gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A di irisan B. Akibat 1. Bila A dan B kejadian yang terpisah, maka peluang A gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Karena bila A dan B terpisah, maka A irisan B sama dengan mustahil, sehingga peluang A irisan B sama dengan peluang mustahil sama dengan 0. Akibat 2. Bila A1, A2, A3 sampai AN saling terpisah, maka peluang A1 gabungan A2 gabungan sampai AN sama dengan peluang A1 ditambah peluang A2 ditambah sampai peluang AN. Akibat 3. Bila A1, A2 sampai AN merupakan suatu sekatan ruang sampel T, maka peluang A1 gabungan A2 gabungan sampai AN sama dengan peluang A1 ditambah peluang A2 ditambah sampai peluang AN sama dengan peluang T sama dengan 1. Teorema: untuk 3 kejadian A, B, dan C, peluang A gabungan B gabungan C sama dengan peluang A ditambah peluang B ditambah peluang C dikurangi peluang A di gabungan B dikurangi peluang A gabungan C dikurangi peluang B gabungan C dikurangi peluang A gabungan B gabungan C. Contoh: peluang seorang mahasiswa lulus matematika 2/3 dan peluang lulus biologi 4/9. Bila peluangnya lulus kedua mata kuliahnya 1/4, berapakah peluangnya lulus paling sedikit satu mata kuliah? Jawab: bila M menyatakan kejadian lulus matematika dan B lulus biologi, maka menurut teorema 10, peluang M gabungan B sama dengan peluang M ditambah peluang B dikurangi peluang M irisan B sama dengan 2/3 ditambah 4/9 dikurangi 1/4 sama dengan 31/36. Teorema: bila A dan A aksen kejadian yang berkomplementer, maka peluang A ditambah peluang A aksen sama dengan 1. Karena A gabungan A aksen sama dengan T dan himpunan A dan A aksen terpisah, maka 1 sama dengan peluang T sama dengan peluang A gabungan A aksen sama dengan peluang A ditambah peluang A aksen. Contoh: bila peluang seorang montir mobil akan memperbaiki 3, 4, 5, 6, 7, atau 8 lebih mobil pada setiap hari kerja, masing-masing 0,12, 0,19, 0,28, 0,24, 0,10, dan 0,07, berapakah peluang bahwa dia akan memperbaiki paling sedikit 5 mobil pada hari kerja berikutnya? Jawab: misalkan E kejadian bahwa paling sedikit 5 mobil yang diperbaiki, peluang E sama dengan 1 dikurangi peluang E aksen. E aksen kejadian bahwa kurang dari 5 mobil yang diperbaiki, peluang E aksen sama dengan 0,12 ditambah 0,19 sama dengan 0,31, maka peluang E sama dengan 1 dikurangi 0,31 sama dengan 0,69. Peluang bersyarat. Peluang bersyarat B bila A diketahui dinyatakan dengan peluang B terhadap A. Peluang B terhadap A sama dengan peluang B irisan A dibagi peluang A bila peluang A lebih besar dari 0. Contoh soal: suatu penerbangan yang telah terjadwal, peluang berangkat tepat waktu peluang B sama dengan 0,83. Peluang sampai tepat waktu PS sama dengan 0,82.
peluang berangkat dan sampai tepat waktu peluang B irisan S sama dengan 0,78. Tentukan peluang bahwa pesawat A sampai tepat waktu bila diketahui berangkat tepat waktu, dan B berangkat tepat waktu jika diketahui sampai tepat waktu. Jawab: A. Peluang pesawat sampai tepat waktu jika diketahui berangkat tepat waktu, peluang S terhadap B sama dengan peluang B irisan S dibagi peluang B, sama dengan 0,78 dibagi 0,83 sama dengan 0,94. Yang B, peluang pesawat berangkat tepat waktu bila diketahui sampai tepat waktu. Peluang B terhadap S sama dengan peluang B terhadap S dibagi peluang S, sama dengan 0,78 dibagi 0,82 sama dengan 0,95. Kaidah penggandaan. Kaidah penggandaan adalah metode menghitung banyaknya anggota suatu kejadian tanpa terlebih dahulu mendaftar seluruh anggota kejadian tersebut. Perhitungan banyak anggota kejadian dengan kaidah penggandaan dapat didasarkan kepada metode diagram pohon. Kaidah penggandaan menyatakan jika suatu kejadian dapat terjadi dalam M cara dan jika kejadian tersebut diikuti oleh kejadian lain yang dapat terjadi dalam N cara, maka kedua kejadian tersebut dapat terjadi dalam M kali N cara. Contoh kaidah penggandaan. Terdapat 6 jalur jalan yang menghubungkan jalan kota A dan B, serta 4 jalur jalan yang menghubungkan kota B dan C. Jika seseorang ingin menuju kota C dari kota A, maka cara yang dapat ditempuh, pembahasan atau penyelesaian soal. Pada soal ini diketahui M sama dengan 6, banyak jalur jalan menuju kota A ke B. N sama dengan 4, banyak jalur jalan menuju kota B ke C. Jadi banyak jalur menuju kota A ke C sama dengan M kali N, sama dengan 6 kali 4 sama dengan 24 cara. Bilangan yang terdiri atas 3 angka akan dibentuk dari angka 0, 1, 2, 4. Jika angka yang digunakan dapat berulang, maka banyak bilangan yang dapat dibentuk sama dengan titik-titik. Pembahasan atau penyelesaian soal, angka pertama sama dengan N1 sama dengan 3, dalam kurung 1, 2, 4. Angka pertama tidak mungkin 0. Angka kedua sama dengan N2 sama dengan 4, dalam kurung 0, 1, 2, 4, karena dapat berulang. Angka ketiga sama dengan N3 sama dengan 4, dalam kurung 0, 1, 2, 4, karena dapat berulang. Jadi banyak bilangan yang dapat dibentuk sama dengan N1 kali N2 kali N3, sama dengan 3 kali 4 kali 4, sama dengan 48. Jadi soal ini jawabannya yang C. Kejadian saling lepas. Dua buah kejadian dikatakan saling lepas apabila tidak ada elemen yang sama antara kejadian yang satu dengan lainnya. Sebagai contoh, misalkan kejadian A merupakan kejadian munculnya mata dadu 1 dan kejadian B adalah munculnya mata dadu 5. Hal ini tidak mungkin terjadi sehingga kejadian A dan B dikatakan saling lepas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa peluang irisan dua kejadian saling lepas adalah 0 atau P A union B sama dengan 0. Oleh sebab itu, misalkan kejadian A dan B saling lepas, peluang gabungan dua kejadian A dan B adalah P A irisan B sama dengan PA plus PB dikurangi PA union B sama dengan PA plus PB. Atau peluang gabungan dua kejadian saling lepas adalah penjumlahan masing-masing peluang kejadian tersebut. Contoh peluang kejadian saling lepas. Sebuah kartu diambil dari satu set kartu remi. Berapakah peluang terambil kartu bernomor 10 atau kartu bergambar? Penyelesaian. Misal, AA adalah kejadian terambil kartu bernomor 10. BB adalah kejadian terambil kartu bergambar. Dengan demikian, NA sama dengan 4, PA sama dengan 4 per 52, NB sama dengan 12, PB sama dengan 12 per 52. Oleh karena itu, kejadian AA dan BB adalah dua kejadian yang saling lepas, karena tidak dapat terjadi secara bersamaan. Maka PA irisan B sama dengan PA plus
PP sama dengan 4/52 ditambah 12/52 sama dengan 16/52 sama dengan 4/13. Jadi peluang terambil kartu bernomor 10 atau kartu bergambar adalah 4/13. Kejadian peluang bersyarat atau saling bergantungan. Dua kejadian disebut kejadian bersyarat atau kejadian yang saling bergantungan apabila terjadi atau tidak terjadinya kejadian A akan mempengaruhi terjadi atau tidak terjadinya kejadian B. Peluang terjadinya kejadian A dengan syarat kejadian B telah terjadi terlebih dahulu ditulis PA terhadap B sama dengan PA terhadap B sama dengan PA union B per PB dengan PB tidak sama dengan 0. Peluang terjadinya kejadian B dengan syarat kejadian A telah terjadi terlebih dahulu ditulis PB terhadap A. PB terhadap A sama dengan PA union B per PA dengan PA tidak sampai dengan 0. Dengan PA union B sama dengan peluang irisan A dan B. Contoh kejadian bersyarat atau saling bergantungan. Dua dadu setimbang dilempar bersamaan. Jika jumlah mata dadu yang muncul kurang dari 4, hitunglah peluang bahwa mata dadu pertama sama dengan 1. Pembahasan. Pada soal ini, kemunculan mata dadu pertama sama dengan 1 terjadi setelah bermunculnya jumlah mata dadu kurang dari 4. Jadi cara menjawab soal ini sebagai berikut. Misalkan A sama dengan kejadian muncul jumlah mata dadu kurang dari 4. A 1,1, 1,2, 2,1, jadi NK sama dengan 3. PA sama dengan NK per NS sama dengan 3/36. Perlu diingat jika dua dadu dilempar maka ruang sampel NS sama dengan 36. B. Kejadian muncul mata dadu pertama sama dengan 1 sama dengan 1,1 dan 1,2. A union B sama dengan 1,1, 1,2 atau NK sama dengan 2. P A union B sama dengan 2/36. P B terhadap A sama dengan PA union B per PA sama dengan 2/36 dibagi 3/36 sama dengan 2/3. Jadi besar peluang sama dengan 2/3. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.